Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang pertama khatib wasiatkan kepada seluruh jamaah adalah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, baik dalam saat sendirian maupun dalam saat keramaian. Karena takwa adalah amalan yang akan menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha jami'ul munafikin Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam. Allah kumpulkan mereka semua bersama-sama di dalam neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wal munafiqun wal munafiqat ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, mereka saling mendukung satu dengan yang lainnya. Mereka memerintahkan kepada kemungkaran, mengajak perbuatan yang mungkar, dan mencegah dari perbuatan yang baik. Mereka menggenggam tangannya karena tidak mau berinfak. Mereka melupakan Allah sehingga Allah lupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Munafik adalah orang yang bertentangan antara apa yang dilakukan dengan apa yang diyakini. Munafik adalah orang yang memperlihatkan kebaikan, padahal di dalam hatinya penuh dengan kebusukan. Ibnu Jurayj rahimahullah berkata, al-munafiq yukhalifu qawluhu fi'lahu wa sirruhu alaniyatahu wa madkhaluhu makhrajahu
wa mashhaduhu maghibahu. Kata Ibnu Jurayj rahimahullah, orang munafik itu adalah yang perbuatannya menyelisihi ucapannya. Ketika dia sendirian, berbeda dengan kondisinya saat dia di tengah keramaian. Antara luarnya berbeda dengan apa yang ada di dalamnya. Antara di saat dia bersama dengan teman-temannya berbeda dengan di saat dia sedang sendirian. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, inna baliyatal islami bil munafiqina syadidatun jiddan li'annahum mansubuna ilaih wa hum a'da'uhu fil haqiqah. Sesungguhnya cobaan terbesar atas orang-orang Islam adalah keberadaan orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik ini, mereka menyatakan dirinya bagian dari agama Islam, bagian dari orang-orang Islam. Padahal pada hakikatnya mereka adalah musuh yang paling sejati adalah orang-orang munafik. Musuhnya orang-orang Islam adalah orang-orang munafik. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti tentang bahayanya kemunafikan, agar kaum muslimin waspada dari orang-orang munafik dan juga waspada jangan sampai dirinya terjatuh ke dalam kemunafikan. Demikian juga akan kita dapati di dalam banyak hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang hal ini. Maka sudah selayaknya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita pun mengambil sikap kehati-hatian terhadap perkara-perkara yang dapat menjerumuskan ke dalam kemunafikan. Secara garis besar, kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Ada nifaqun akbar dan ada nifaqun asghar. Ada kemunafikan yang paling besar, dan ini adalah kemunafikan yang terjadi, yang telah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus ada sampai hari kiamat. Yaitu orang-orang yang menampakkan keislaman padahal di dalam hatinya dia menyimpan kekafiran. Sebenarnya dia orang kafir. Sebenarnya dia orang yang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Namun dia memperlihatkan seolah-olah dia beriman. Dia bersama orang Islam. Dia mengucapkan syahadat. Dia mengerjakan sholat. Dia bersama orang-orang Islam. Padahal hatinya tidak memiliki keimanan sama sekali. Nifaq yang kedua, kemunafikan yang kedua adalah nifaqun asghar. Nifaq yang lebih ringan daripada jenis yang pertama. Yang dimaksud dengan nifaqun asghar adalah an-nifaqul amali. Nifak secara amalan. Dia beriman kepada Allah. Hatinya beriman kepada Allah. Tapi amalannya amalan-amalan orang munafik. Hatinya beriman kepada Allah. Tapi amalannya amalan-amalan orang munafik. Perbuatannya perbuatan orang munafik. Yang nampak dari dirinya adalah menyelisihi apa yang dia ucapkan, apa yang dia yakini.
Dia sering memperlihatkan kebaikan di hadapan banyak orang. Tapi ketika sendirian kondisinya berubah 180 derajat. Inilah nifaq amali. Dan Nabi SAW telah memperingatkan kaum muslimin dari bahaya nifaq amali ini. Beliau SAW diantaranya pernah bersabda, Arba'un man kunna fih kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara yang apabila keempat perkara ini ada pada dalam diri seseorang, maka dia menjadi seorang munafik tulen. Itu bahaya. Dia menyandang predikat munafik. Seorang muslim namun menyandang predikat munafik. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan Nabi katakan tidak munafik biasa, munafik khalis. Munafik khalis. Munafik yang sejati. Apa 4 perkara itu? Idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, diberi tanggung jawab, dia berkhianat. Amanah ini ya ikhwah ada sangat banyak sekali amanah. Amanah ini ada sangat banyak. Amanah dalam pekerjaan. Amanah ketika seorang diberi uang misalkan. Oleh orang tuanya diamanahi. Nah ini kamu di pondok. Uang ini dipakai untuk kebaikan. Jangan berbuat maksiat. Itu adalah amanah. Pemberian itu adalah amanah. Amanah dalam satu tugas. Ketika ada yang dilantik menjadi satu tugas tertentu. Misalkan menjadi jam'iyatut talabah, menjadi OSIS. Itu adalah amanah. Amanah di dalam kelas misalkan. Dia diamanahi sebagai ketua kelas. Itu adalah amanah. Dan amanah-amanah yang lainnya. Ketika seseorang diberi amanah lalu berkhianat, maka ini adalah tanda kemunafikan. Wa idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Ini adalah tanda kemunafikan. Wa idza ahada ghadar. Kalau dia membuat kesepakatan, dia mengingkarinya. Ini adalah tanda kemunafikan. Wa idza khasama fajara. Apabila dia berselisih dengan temannya, dia berbuat curang. Ini juga tanda kemunafikan. Sehingga Nabi SAW tegaskan apabila 4 perkara ini ada pada diri seseorang, dia menjadi seorang munafik yang tulen. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Dan barang siapa yang dalam dirinya terdapat salah satu dari 4 perkara ini, maka di dalam dirinya terdapat satu cabang kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Artinya cabang kemunafikan ini tidak hilang dari dalam dirinya sampai dia mau meninggalkan amalan kemunafikan itu. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia menyelisihinya. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberi kepercayaan, diberi amanah, dia berkhianat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kumpulkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW tentang orang-orang munafik, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, ciri-ciri orang munafik adalah jika dalam keramaian mereka terlihat seperti orang yang saleh.
Di hadapan teman-temannya, di hadapan gurunya, dia seperti orang yang saleh. Namun saat mereka sendirian, dia semangat untuk berbuat kemaksiatan. Dia lupa dengan kebaikannya. Lalu di antara ciri orang munafik juga, saat mereka dinasihati oleh temannya, dinasihati oleh gurunya, dinasihati oleh kakak kelasnya, atau oleh sesama teman sebayanya, dengan ucapan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, gak boleh kamu melakukan ini dosa. Akhadathul izzatu bil its. Dia merasa dirinya sudah mulia, dia tolak nasihat itu, tidak mau mendengar nasihat itu. Dia mengatakan, udah urus aja urusan ente sendiri, urusanmu urus sendiri, kamu gak usah ikut-ikutan urusanku. Dia marah ketika dinasehati ke dalam kebaikan. Itu di antara ciri orang munafik. Di antara ciri orang munafik yang lainnya, mereka malas mengerjakan sholat, selalu ingin mendapatkan pujian atau pandangan orang lain ketika sholat. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Saat bersama-sama dengan yang lainnya berzikir, saat dia sendirian tidak berzikir kepada Allah. Di antara ciri orang munafik, dia mengeluh-elukan, dia membela, dia mencintai, dia ngefans dengan orang-orang kafir. Dia bangga dengan orang kafir. Dia senang saat dirinya disamakan dengan orang kafir. Ini adalah ciri kemunafikan. Di antara ciri kemunafikan lain adalah dia enggan bersedekah. Dia sangat pelit. Kalaupun bersedekah dia terpaksa mengeluarkannya. Dan dia suka mencela orang-orang mukmin yang bersedekah. Di antara ciri kemunafikan yang lainnya, dia suka mengajak orang untuk berbuat kemaksiatan. Diajaknya orang berbuat kemungkaran. Dan dia cegah orang-orang dari perbuatan kebaikan. Di antara ciri orang munafik lainnya, dia bermanis muka di hadapan orang-orang mukmin. Bermanis muka di hadapan orang-orang mukmin, namun sebenarnya hatinya membenci orang-orang mukmin, tidak suka dengan orang yang beriman. Di antara ciri munafik yang lainnya, dia sombong terhadap Al-Quran. Dia menganggap remeh Al-Quran. Dia anggap Al-Quran itu bisa dia taklukkan dengan mudah, dengan kecerdasannya. Dia lupa bahwa kecerdasan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ciri orang munafik yang lainnya, dia selalu datang terlambat saat sholat berjamaah. Bahkan seringkali dia tinggalkan sholat berjamaah dengan sengaja. Bahkan dia seringkali sholat di luar waktu. Karena saking seringnya dia menunda-nunda urusan sholat. Kalau sendirian, dia sholat sangat cepat. Seperti ayam yang sedang mematuk makanannya. Di antara ciri kemunafikan yang lainnya, perkataan dan perbuatannya tidak sesuai. Terkadang keluar ucapan-ucapan manis dan indah dari mulutnya. Tapi sebenarnya dia tidak suka dengan perkataan itu. Dan dia tidak melakukan perkataan-perkataan baiknya itu. Di antara ciri kemunafikan yang lainnya, dia memilih-milih perintah Allah. Perintah Allah yang sesuai dengan hawa nafsunya dia kerjakan. Yang tidak sesuai dia tinggalkan dengan enak begitu saja. Di antara ciri kemunafikan yang lainnya, mereka memiliki nyali yang ciut saat harus berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tubuh mereka terlihat gagah, walaupun fisik mereka terlihat sempurna, namun hati mereka lemah, hati mereka ciut. Mereka tidak memiliki nyali saat harus berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ciri kemunafikan yang lainnya,
Mereka suka ingkar janji, menyelisihi perjanjian, gemar berdusta, membenci para ulama, menuduh para ulama dengan berbagai macam tuduhan. Mereka gemar membicarakan aib guru-gurunya. Mereka hanya peduli dengan keuntungan dirinya sendiri, tidak peduli dengan muslim yang lainnya. Maka ikhwafillah azani Allah wa iyyakum jami'an, berhati-hatilah. Berhati-hatilah dari perbuatan kemunafikan tersebut. Orang-orang munafik, ketika seseorang sudah terjerumus ke dalam kemunafikan, dan semakin dalam dia terjerumus ke dalam kemunafikan, maka akan kita dapati orang itu tidak akan tenang hatinya. Tidak akan tenang hatinya saat berkumpul dengan orang-orang saleh. Mereka selalu ingin kumpulnya dengan orang-orang talih. Ingin kumpulnya dengan orang-orang asyrar, orang-orang yang berbuat maksiat. Senang dia berkumpul. Saat kumpul dengan orang-orang saleh, hatinya tidak tenang. Bahaya sekali orang yang sudah sampai derajat itu. Saat orang sudah terjerumus jauh ke dalam kemunafikan, dia akan semakin malas berbuat kebaikan. Semakin semangat dia berbuat kemungkaran. Akal mereka akan tertutup. Akal mereka akan tertutup untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Telinga mereka tertutup dari mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Mata mereka tertutup dari melihat hal-hal yang bermanfaat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ikhwa fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab." Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi orang munafik di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak orang-orang munafik, baik laki-laki maupun munafik perempuan, mereka akan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami ingin mengambil cahayamu." Karena orang-orang beriman di hari kiamat kelak bercahaya. Di saat hari yang penuh, yang gelap gulita, tidak ada cahaya kecuali cahaya dari Allah. Allah berikan cahaya kepada orang-orang mukmin. Tubuhnya bercahaya. Dia bisa melihat di tengah kegelapan karena bercahaya. Maka orang-orang munafik mendekat. Orang-orang munafik mendekati mereka dan mengatakan, "Tunggulah kami ingin juga mendapatkan cahayamu itu." Maka dikatakan kepada mereka, "Kembali kamu ke belakang. Jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang beriman. Cari sendiri cahayamu." Lalu kemudian Allah berikan dinding pemisah antara orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin berada di dalam, orang munafik berada di luar. Maka yang ada di dalam mendapat rahmat dari Allah, yang ada di luar semuanya hanya ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang terakhir, Nabi SAW pernah bersabda, dan ini menjadi peringatan bagi kita semuanya, bagi tulabul ilm, bagi seorang penuntut ilmu, terutama seorang penuntut ilmu yang sedang semangat dalam menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha." Mayoritas munafik umatku, kata Nabi, adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang-orang yang menghafal Quran. Dari kalangan mereka lahirlah banyak orang munafik. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, semangat kita dalam belajar ini, justru menjerumuskan kita ke dalam kemunafikan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, menjelaskan tentang hadis tersebut, "Ihdhar min khisalil qurra'il arba'ah."
Wahai para penghafal Quran, hati-hatilah terhadap 4 perkara. Yang pertama, al-amal, angan-angan. Angan-angan. Dia berangan-angan, dia melihat-lihat Quran, dia bolak-balik halaman-halamannya, dia katakan, insya Allah seminggu lagi saya sudah hafal semuanya. Selalu berangan-angan. Wah, hafalan seperti ini sangat mudah. Nanti dalam sebulan, dalam setahun saya pasti bisa 5 juz. Saya pasti bisa 10 juz. Angan-angan. Maka berhati-hatilah dari angan-angan. Yang kedua, al-ajalah. Terburu-buru. Dia sudah setoran. Setorannya ditolak oleh gurunya karena belum bagus. Dia tidak mau mengulang. Gak mau Ustaz, saya gak mau mengulang. Saya mau lanjut terus. Ajalah. Terburu-buru ingin menyelesaikan hafalannya padahal belum dia sempurna. Yang ketiga, al-kibr, sombong. Saat diberitahu oleh gurunya kesalahan, dia tidak mau menerima. Yang keempat, al-kasal, bermalas-malasan. Maka 4 perkara ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah 4 perkara yang menjerumuskan seorang qari, seorang yang belajar Al-Quran, terjerumus ke dalam kemunafikan, wal'iyadhu billah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azimin, أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر